Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya hormati Ibu Nikmah Afifah selaku dosen matkul Darussalam Islamiyah, dan saya hormati juga seluruh teman-teman seangkatan Arsitektur 25. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin Rizky Mubarak dengan NIM 251060700035. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendekatan Muslim metode Irfani. Jadi, pendekatan Muslim metode Irfani merupakan salah satu pendekatan dalam tradisi keilmuan Islam yang menekankan pengetahuan batiniah atau ma'rifat, yaitu pengetahuan yang lahir dari pengalaman spiritual dan kedekatan langsung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilah Irfani berasal dari kata irfan yang berarti pengenalan mendalam, bukan sekedar mengetahui secara lahir, tetapi merasakan dan menghayati kebenaran itu sendiri. Dalam Islam, sumber pengetahuan tidak hanya terbatas pada teks dan rasio. Selain pendekatan bayani yang berfokus pada Al-Quran dan hadis, serta pendekatan burhani yang menekankan logika dan rasionalitas, terdapat pendekatan irfani yang berpijak pada hati yang disinari oleh cahaya ilahi. Pendekatan ini meyakini bahwa ada kebenaran-kebenaran tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dijangkau oleh rasio dan akal, tetapi dapat dihadirkan, dapat dipahami, dapat diresapi dengan melalui penyucian jiwa. Pendekatan irfani memandang bahwa kolbun atau hati adalah instrumen utama dalam memperoleh pengetahuan. Hati yang bersih, tenang, dan tunduk pada Allah diyakini mampu menangkap petunjuk dan hikmah yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Oleh karena itu, fokus utama pendekatan ini bukan pada perdebatan intelektual, melainkan pada proses pembentukan batin. Proses menuju pengetahuan irfani dilakukan dengan berbagai latihan spiritual, misalnya zikir, mujahadah, muhasabah, lalu riyadhah, tirakat, dan pengendalian hawa nafsu, dan lain-lain sebagainya. Praktik-praktik ini bertujuan untuk membersihkan hati dari penyakit batin seperti riya, iri, dengki, sombong, ujub, takabur, dan lain-lainnya. Ketika hati telah jernih, maka kebenaran akan hadir bukan sebagai konsep, melainkan sebagai kesadaran hidup. Dalam pendekatan Muslim Irfani, ilmu tidak diukur dari banyaknya hafalan atau kuatnya argumentasi, tetapi dari sejauh mana ilmu tersebut mengubah akhlak seseorang. Ilmu yang benar adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut pada Allah, melahirkan kerendahan hati, serta mendorong seseorang untuk saling berbuat baik kepada sesama. Inilah sebabnya mengapa para sufi itu sering menekankan bahwa akhlak adalah buah dari ma'rifat. Tokoh-tokoh besar dalam tradisi irfani seperti Imam Al-Ghazali, Rabi'ah Al-Adawiyah, Ibnu Arabi itu nyata pendekatan irfani. Imam Ghazali telah melalui krisis intelektual menyimpulkan bahwasannya kebenaran sejati itu tidak cukup hanya melalui filsuf atau logika, tetapi harus disertai pengalaman spiritual yang mendalam. Sebagaimana contoh Rabi'ah Al-Adawiyah itu menekankan cinta murni kepada Allah tanpa pamrih. Lalu sementara Ibnu Al-Arabi berbicara tentang kehadiran Tuhan dalam seluruh realitas kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, pendekatan irfani membentuk seorang muslim yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Ia tidak hanya menjalankan ibadah sebagai kewajiban formal,
melainkan juga tetapi sebagai sarana perjumpaan batin dengan Allah. Sholat bukan sekedar gerakan atau zikir, bukan sekedar ucapan juga, dan puasa juga bukan sekedar untuk menahan diri dari lapar, menahan diri dari makan minum pagi sampai sore, melainkan juga proses penyucian diri dan mengetahui hubungan spiritual. Dengan demikian, pendekatan irfani tidak boleh dilepaskan dari syariat. Dalam tradisi Islam yang otoritatif, pendekatan ini justru berjalan seimbang, beriringan dengan pendekatan bayani, pendekatan burhani juga. Tanpa bimbingan syariat, pengalaman batin seseorang itu berpotensi menyimpang. Sebaliknya juga, kalau tanpa kedalaman spiritual, agama bisa menjadi kering dan formalistik. Pendekatan Muslim Irfani mengajarkan bahwa Islam bukan hanya agama hukum dan rasio, tapi juga agama rasa dan pengalaman batin. Ia mengajak manusia untuk tidak berhenti pada pengetahuan tentang Allah dan melangkah lebih jauh menuju pengenalan dan kedekatan dengannya. Lalu sebagai penutup, kesimpulan bahwasanya pendekatan irfani itu menegaskan bahwa kebenaran sejati tidak selalu harus dibuktikan, tidak selalu harus diperlihatkan baik secara fisik maupun logis, akan tetapi juga bisa kita rasakan dengan keheningan hati kita. Ketika seorang muslim mampu menyucikan jiwanya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan, maka Islam tidak lagi sekedar dipelajari, melainkan benar-benar dihidupi dengan sepenuh jiwa. Baik, itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.